Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan membahas beberapa yang sangat ramai diperbincangkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap saat, perihal beberapa no. Apa sih no yang pertama dan bagaimana solusinya? Simak videonya berikut. Yang pertama, no cycling. No cycling ini sering menjadi perdebatan yang hangat karena ada beberapa pemain akuarium air laut yang tidak cycling atau langsung mengisi biota ke dalam akuarium mereka. Jadi ada juga yang mengikuti aturan atau anjuran yang sesuai pendahulunya. Nah, cycling ini apa? Itu dulu yang harus dipecahkan. Cycling ini adalah proses pembentukan ekosistem di akuarium laut baru kita gitu. Ketika kita memasukkan air laut ke dalam tangki atau ke dalam akuarium, toh air itu akan menjadi mentah terlebih dahulu. Jadi harus diperlukan cycling, artinya adalah pembentukan ekosistem, pembentukan air itu sendiri melalui beberapa bakteri starter yang bertujuan untuk menciptakan air di dalam akuarium kita itu terbentuk dulu ekosistemnya, terbentuk dulu biota atau makhluk-makhluk mikro yang berproduksi di akuarium air laut nantinya itu melalui proses BHA, GHA sampai dengan adanya kopepod atau makhluk putih kecil yang terlihat seperti kutu. Itu cycling. Jadi ada beberapa orang atau pemula yang mungkin tidak mengetahui cara mainnya seperti itu. Jadi dianjurkan untuk cycling. Nah, solusinya bagaimana kalau tidak no cycling? Kalau menurut saya pribadi, kalian ya beli aja akuarium atau mungkin full set yang jual di grup atau Facebook ataupun grup teman WhatsApp, grup akuarium laut. Seperti itu kalian bisa kok no cycling. Kalian cukup memindahkan akuarium di si penjual ke kalian, ya cukup, walaupun tetap harus di cycling sih menurut saya, tapi itu solusinya. Kalian harus, kalau kalian nggak sabar ya harus beli aja second. Itu solusinya. Yang kedua, no SAM. Tidak menggunakan SAM. SAM ini itu tempat rumah bakteri atau tempat skimmer atau tempat refugium nantinya. Ketika kalian tidak menggunakan SAM, artinya kalian harus menggunakan filter lain medianya, seperti contoh hang on filter, terus juga ada filter talang, atau juga ada kanister. Nah, jadi kalian harus alternatifnya ke tiga tujuan itu. Nah, ketika kalian menggunakan itu, otomatis agak sedikit untuk penyimpanan rumah bakterinya. Jadi kalian harus lebih ekstra lagi water tanks, dan tidak bisa banyak juga sih menurut saya biotanya. Yang paling penting itu water tank ketika kalian tidak menggunakan SAM. SAM itu kan bisa akuarium tambahan yang berada di belakang, samping ataupun bawah yang cukup luas. Yang mana semakin besar SAM, itu semakin besar juga kemungkinan kalian bisa mempertahankan biotanya karena kecukupan makanan alami di dalam akuarium kalian, serta akuarium lain kalian juga bisa jernih karena banyaknya rumah bakteri. Lanjut, yang ketiga adalah no skimmer. Nah, no skimmer ini juga sering menjadi perdebatan, tapi tidak seperti no cycling yang ramainya. Kalau no skimmer ini
kalian mengatasinya cukup dengan water change atau juga sedikitnya biota di dalam akuarium laut kalian. Oke, jujur saya pernah mengalami atau pernah menggunakan sistem NOx skimmer selama kurang lebih 9 bulan. Saat itu saya pelihara kuda laut sebanyak 2, ikan sebanyak 3 kalau nggak salah, dan saya rutin water change selama seminggu sekali. Alhasil ya bisa berjalan selama 9 bulan. Akan tetapi saya melakukan satu kesalahan saat itu. Saya menambah biota, akhirnya overload. Terus juga saya menambahkan makannya juga saat itu berlebihan ya. Akhirnya amoniak naik dan tidak terkontrol karena tidak adanya skimmer. Ya akhirnya amoniak bom amoniak. Akhirnya mati semua kecuali Dory saat itu. Ada di video saya yang beberapa video sebelum ini gitu. Jadi ya kalian harus rajin water change, terus penambahan refugium juga di dalam sistem filtrasi kalian. Itu sih kalau kalian nggak mau pakai skimmer ya harus rajin water change, sama biotanya nggak boleh banyak-banyak. Oke, selanjutnya no wave maker. No wave maker ini sebenarnya bisa saja ketika akuarium laut kalian kecil. Solusinya ya dengan cara menambah daya pompa retrofam aja yang dibesarin. Jadi untuk proses oksigennya di dalam akuarium atau gelombangnya di dalam akuarium itu ada. Bisa aja tidak pakai wave maker. Cuman kalau nggak pakai wave maker kayaknya ada yang kurang. Walaupun tank kecil biasanya sih ada wave maker yang daya daya wave-nya nggak terlalu besar. Ada juga tergantung ukurannya ada. Jadi disarankan sih kecuali kalian pelihara kuda laut, yaitu nggak pakai wave maker nggak masalah. Jadi kalau ketika kalian memelihara koral, saya sih menyarankan pakai wave maker ya, karena itu pertukaran udara oksigennya tuh menjadi banyak juga. Oke, yang terakhir no dosing. No dosing ini biasanya sih udah level expert ya. Jadi kalau kalian pemula, ikutin cara-cara para seniornya yang nggak dosing tuh agak susah menurut saya. Jadi kalian tuh harus benar-benar tahu dulu nih, berjalannya 6 bulan atau 1 tahun bahkan, kalian bisa aja nggak dosing. Bisa aja ya, garis bawahnya bisa aja. Jadi bisa enggak, bisa iya gitu. No dosing ini biasanya sih para reverse atau para pemain lama itu udah paham, karena sistemnya udah terbentuk dan dia paham cara maintenance akuariumnya. Jadi menurut saya kalau bisa dosing sih dikit aja ya, kayak bakteri starter dan sebagainya itu sedikit yang penting rutin. Itu jangan over juga, jangan sampai enggak juga gitu. Buat kita ya para pemula termasuk saya yang baru terjun di hobi ini. Oke, itu aja dari 1 tadi no cycling, 2 no sum, 3 no skimmer, 4 no wave maker, dan 5 no dosing. Menurut saya itu cara menanggapi atau solusi yang terbaik untuk menghadapi akuarium laut kalian dengan cara solusi seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.